Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji BEK 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Revika Febriani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, guru di SMP 17 Rejang Lebong. Pada kesempatan kali hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG BEK 2 tahun 2024 dengan mengambil tema pada kelas 8 materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Mohon kritik dan saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, seperti biasanya kita membaca surat An-Nas. Silakan ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Madu Pusaka. Sekarang silakan semuanya berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Asifah, Rindi, Siren, Sofi, Jim. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi yang baru hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan Siren. Tentang amanah dan jujur. Iya, ada yang tahu itu pengertian dari amanah dan jujur itu apa? Amanah yaitu dapat dipercaya. Iya, benar sekali. Amanah itu dapat Percaya. Ada yang bisa memberikan contoh dari amanah? Ketika ibu memberikan uang saku sejumlah 20.000 dan kata ibu jangan dijajakan semua, harus dikembalikan lagi.
Ya, benar sekali nak. Alhamdulillah anak ibu masih ingat materi minggu lalu. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu beriman itu apa sih? Percaya. Percaya. Mempercaya. Iya, benar sekali. Beriman, dari kata beriman ini adalah mempercayai. Sebelum ke pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan Nabi dan Rasul. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tugas dari Rasul. Kemudian, peserta didik dapat menunjukkan Rasul Ulul Azmi. Kemudian, di sini juga ada nama-nama Rasul yang mendapatkan Ulul Azmi. Ada berapa di sini nak? 4 atau 5? Oke, saya tanyakan sebelum kita masuk ke Ulul Azmi ini, ibu mau tanya kepada kalian, ada berapa jumlah nabi kita nak? 25. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Silakan. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Soleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ismail, 9 Isya, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Suhaib, 14 Musa, 15 Harun, 16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Iya, benar sekali. Nabi dan Rasul kita itu ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Oke, baiklah anak-anak, dari 25 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi itu ada 5 nabi. Yang pertama itu ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, yang ketiga ada Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad. Sampai sini ada yang ditanyain? Belum? Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada hikmah beriman kepada Rasul Allah. Ada yang mau bacain? Oke, silakan Anjani. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala menambah Oke, ada lagi? Oke, silakan Rizky. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menambah sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Yang keempat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi yang sudah terima kasih ya Rizky. Ini tadi yang sudah dibacakan oleh Rizky, yaitu hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, menambah sempurnanya iman. Orang yang beriman itu orang yang seperti apa sih? Orang yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Apakah ada yang termasuk atau tidak? Termasuk semua? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum di sini ada selamat belajar, tapi di sini ada video. Di video ini, oke, anak-anak, ini ada video. Di video ini nanti, sebelum ibu membagikan video ini, ibu akan membagi kalian kelompok. Dari barisan ini kelompok pertama,
ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nanti setelah menonton, ibu akan membagikan LKPD. Apakah anak-anak paham? Paham. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dari LKPD itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham? Oke, paham. Kalau paham, sekarang kita lanjut ke video sambil kalian menonton. Kemudian nanti berdiskusi apa isi dari video ini nanti dituangkan dalam kertas. Paham? Paham. Ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus itu Muhammad? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris yang sangat cerdas dan penemu cara menyahid? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi itu sangat jago bikin perahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja di jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu ya? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada di atas 12. Benar banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid kalian atau nada yang ada di video animasi Musa dan Harun. Videonya bisa dicek di deskripsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua,
Nabi dan Rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, Nabi dan Rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah SWT. Mereka diingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi di mana bukan. Bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Oke anak-anak, setelah sudah menonton video ini tadi, gimana? Sudah cukup jelas? Cukup. Oke, sekarang kita menggunakan LKPD kalian. Silakan berdiskusi. Silakan diskusikan apa yang kalian dapat dari kalian menonton video ini. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, nomor 1 sudah siap? Ya. Nomor 2? Siap. Nomor 3? Siap. Nomor 4? Siap. Oke, silakan masing-masing kelompok silakan bacakan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Bila kelompok lain silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kami tonton. Oke, selain sifat-sifat tersebut, generasi digital juga harus meneladani kesabaran, ketabahan, dan keteguhan Nabi Ulul Azmi. Keteladanan sifat-sifat ini diperlukan dikarenakan dunia digital penuh dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi digital. Banyak konten dan informasi negatif yang membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam mengolahnya. Melalui keteladanan para Nabi Ulul Azmi, generasi digital dapat memiliki prinsip yang kuat untuk menolak berbagai konten dan informasi negatif di dunia digital. Dengan meneladani para nabi dan rasul, generasi digital bisa dimanfaatkan berbagai hal positif yang banyak disajikan oleh internet. Di sisi lain, generasi digital bisa melindungi diri dari berbagai konten dan informasi negatif yang disajikan di dalamnya. Selain itu, generasi digital juga bisa saling mengedukasi rekan-rekan sejawatnya agar dapat berinternet secara aman dan bertanggung jawab. Demikianlah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Silakan presentasikan, bacakan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. 1. Sidik. Sidik berarti benar, karena Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. 2. Amanah. Amanah berarti terpercaya, karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan. Oke, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugas kalian masing-masing dan alhamdulillah semua bisa memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah anak-anak.
tutup, Ibu akan merefleksi dan Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian, apakah kalian memahami apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Baik anak-anak, ada yang paham, ada yang bisa menjelaskan apa materi apa dan bagaimana pengertiannya dan bagaimana seperti apa yang kalian tonton ini tadi. Itu kalian paham, sekarang tolong jelaskan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali nak, beriman. Kemudian ada yang bisa menjelaskan kembali nak? Ada? Dari kelompok 1 ada? Ada, Bu. Oke, silakan Angel. Rasul ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi ulul azmi yang diutus oleh Allah ada 5: Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya hari ini. Oke, kita beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Oke, baiklah. Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Yang pertama, beriman itu kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa adanya Allah. Yang kedua, kemudian di sini ada beriman kepada Rasul, itu merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Ya, benar sekali. Beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Kemudian di sini tadi sudah dijelasin nama-nama Nabi dan Rasul itu berjumlah berapa? 25. Ayo kita bareng-bareng. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Ya, benar sekali, nama Nabi dan Rasul itu ada berjumlah 25. Oke, baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup pada pelajaran hari ini, untuk minggu depan kita belajar materi tentang hari akhir. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan kalian cari contoh dari beriman kepada Allah. Ya, seperti tadi beriman kepada Allah itu bagaimana? Silakan ditulis di buku kemudian dikumpulkan. Oke, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doa setelah bekerja. Marilah semuanya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa. Berdoa mulai. Bismillah.